Mau tidak mau kita harus bangun, tanahnya cukup luas, ada tanah kosong. Kenapa? Ada 3 camat dari 3 desa akan titipkan 8 anak mereka dari 3 camat itu untuk diasuh dan sekolah di kota. Nah, kepala sekolah kami berkata, tapi ini kami keluarga Kristen. Tidak apa-apa, mereka tahu. Ngerti contoh ini, saudara? Tuhan tunjukkan hal yang luar biasa. Nanti saya akan sebutkan ayatnya. Bagaimana kita dinilai oleh surga di dalam melayani Tuhan. Yaitu urus orang, bukan fasilitas dulu. Katakan amin. Urus orang. Itu yang kita harus tahu. Bagi Bapa di surga, manusia jauh lebih penting daripada fasilitas. Katakan amin. Karena Dia sayang kita semua. Orang adalah sasaran utama, bukan fasilitas. Tanggal 10 sampai 13 kemarin, saya diundang oleh gereja Metodis di Jakarta. Gereja kaya sekali. Mereka minta saya 4 hari itu buat seminar tentang misi. Terus panitia mau jemput saya. Saya bilang jangan jemput. Loh kenapa? Saya naik taksi saja. Oh jangan, kami yang undang tidak. Nah kami sempat ribut. Akhirnya mereka heran. Mereka tahu bahwa saya ini pendeta yang gak punya mobil, apalagi gak senang dijemput. Saya mau naik kendaraan umum saja. Nah kesempatan saya bicara misi. Mereka heran. Kenapa saya senang naik kendaraan umum? Ingatkan saya nanti ya. Kalau kita ketemu di surga nanti, ingatkan saya. Kalau saya lupa, saya akan kenalkan banyak supir taksi yang saya bawa pulang ke surga. Saya tidak akan pernah beli mobil seumur hidup saya. Saya nggak kepingin beli mobil. Walaupun saya bisa karena kemurahan Tuhan. Kenapa saya tetap ingin naik angkot sampai kapanpun juga. Untuk saya menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang itu. Yesus harus dikenal kepada dunia ini. Jadi gara-gara jemputan itu, maka saya bisa khotbah soal misi yang buat mereka jadi terbelalak. Selama ini konsep misi mereka terlalu tinggi, nggak membumi katanya. Ngerti kata itu? Karena orang, bukan fasilitas. Orang yang kita harus utamakan. Maka itu pelayanan model apa saja. Lagi sekali pelayanan model apa saja. Kita tidak boleh takut untuk mengutamakan orang, bukan fasilitas. Amin. Harus orang. Ayo kita membuat itu. Roma 14 ayat yang ke-18. Roma pasal 14 ayat yang ke-18. Roma 14 ayat yang ke-18. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita bagaimana pelayanan yang sesungguhnya. Udah? Karena barang siapa, bagaimana? Ngapain? Melayani siapa? Kristus. Dengan cara ini, ia berkenan kepada Tuhan dan dihormati oleh manusia. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita model pelayanan bagaimana yang berkenan kepada Bapa di surga dan itu dihormati oleh manusia. Yaitu barang siapa melayani Kristus dengan cara ini. Cara apa? Saudara teliti seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Saya tanya, walaupun tidak semua saudara pernah meneliti 4 Injil, tapi saudara pasti tahu. Menurut saudara, selama Tuhan Yesus hidup, ya dengarkan, menurut saudara, selama Tuhan Yesus hidup, dia berapa persen sibuk di bait suci dan sinagog, dan berapa persen dia di luar bait suci? Kira-kira aja, mana lebih banyak? Nah, dengarkan gereja, sangat salah dan sangat goblok kalau gereja hanya sibuk di dalam kebaktian saja. Harus ikuti Tuhan Yesus. Saudara, selama dia hidup, kalau perlu saudara bongkar, cuma sedikit kok 4 Injil itu, kalau saudara baca sampai habis, itu nggak sampai 4 jam selesai. 4 Injil. Saudara hitung, saya pernah menghitung, saya syok. Ternyata kegiatan Tuhan Yesus yang dicatat di 4 Injil, selama dia hidup,
kegiatannya di bait suci atau sinagog, itu 10 jari tangan saya masih lebih untuk menghitung. Artinya apa? Loh, artinya apa? Dia lebih senang beribadah atau lebih senang ketemu orang? Nah, lebih senang ketemu orang. Belajar dari masjid, saudara. Lihat masjid. Masjid itu sering sepi. Ramainya cuma hari Jumat. Itu pun kalau siang saja. Islam sudah mengikut faham ini. Mereka mengutamakan jangan sibuk di masjid. Sibuklah di luar masjid. Menemui orang-orang. Siapa yang dengar? Itu fakta. Lazali itu fakta. Dalam 2 tahun terakhir, berapa banyak saudara kita, anak-anak muda orang Islam masuk ke pedalaman Papua Barat, ya atau tidak? Itu fakta. Mereka jalan kaki berhari-hari. Pendeta aja jarang ke sana. Apalagi majelis-majelis gereja. Mereka mendatangi saudara kita. Saya di samping banyak berita yang saya terima, saya ketemu salah seorang kakaknya yang adiknya ada di pedalaman Papua Barat. Hari itu saya urusan dengan suatu bukan pelayanan, kegiatan yang sosial, nggak bernama Kristen. Nah ternyata pimpinannya, event organisernya itu saya sebut si A begitu. Nah ketika dia tahu saya dari Papua, dia bilang, oh adik saya 2 tahun ini di Papua. Dan selama sejak dia masuk sampai sekarang kami nggak pernah dengar kabar. Karena dia ada di pedalaman gak ada listrik. Saya itu kaget. Pedalaman mana? Dia nyebut dari Manokwari itu ke Anggi. Nah ketika sampai Anggi itu terakhir dia kontak saya. Dia bilang, Kak, saya mau jalan kira-kira 13 hari baru sampai tujuan. Saya tanya, rombongan adikmu berapa banyak? Oh, ratusan, Pak. Saya kaget. Orang Islam itu mengutamakan orang lebih daripada kita orang Kristen yang sibuk hanya mikir fasilitas. Nggak tahu berapa ratus kampung sudah mereka masuki. Karena 2 tahun itu adiknya nggak pernah kirim kabar lagi dengan ratusan orang yang mereka kirim. Mereka mau. Anak-anak Papua dengar kalian. Hari Selasa kemarin kami ke Momiware. Hampir semua jembatan sepanjang perjalanan selepas dari Karimaruni sampai lewat Oransbari. Itu hampir semua jembatan diperbaiki. Tapi dari semua jembatan itu hanya ada 3 jembatan yang terbesar. Dan itu perlu barak besar untuk para tukang. Barak pertama, jembatan pertama saya lewati. Nah saya itu suka memperhatikan orang. Orang itu nomor 1 buat saya. Kok begitu? Jembatan kedua, saya perhatikan. Kan harusnya jalan pelan mobilnya. Jadi kesempatan saya lihat. Ya, kok sama? Sampai jembatan ketiga. Ketika sudah mau masuk Oransbari. Sama. Apa yang saya lihat sama? Ratusan tukang. Tidak ada satupun yang berambut keriting yang kerja. Padahal sepanjang perjalanan berapa banyak kampung yang kita lewati. Sedih hati saya melihat Papua ini. Akhirnya kami ngomong di mobil itu. Jawabannya sama. Nggak mungkin kontraktor memperkerjakan penduduk setempat. Jawabannya apa? Jawab. Kenapa? Para kontraktor nggak bisa memperkerjakan penduduk setempat. Padahal itu kan padat karya. Berapa gaji yang mereka terima seminggu? Uang atau berkat ada di depan hidung. Jawabannya apa? Nah, bagaimana ini? Gereja, kapan kita urus mereka? Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Tolong orang-orang Papua sadari ini, jangan tersinggung. 3 tahun pertama, saudara, bukan manusia yang mengusir saya. Roh jahat ingin mengusir saya dari Papua. Wah, kalau saya cerita, ngeri. 3 tahun pertama, saya di Papua. Mereka coba usir saya dengan cara apa saja. Akhir-akhir ini saya baru tahu kenapa setan marah saya masuk Papua. Maaf, izinkan saya ngomong ini ya, jangan saudara tersinggung. Setan bisa melihat jauh apa yang Tuhan mau kerjakan lewat saya. Maka itu setan marah. Sungguh, saya hitung 7 kali